Hai teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin tentang barang-barang bersejarah Indonesia yang masih ada di luar negeri. Bayangin deh, barang-barang peninggalan nenek moyang kita tersimpan rapi di museum-museum negara lain. Ada yang tahu nggak kenapa bisa sampai sana? Daripada penasaran, mending kita bahas satu-satu. Yuk, apa aja sih barang-barang keren itu? Simak terus ya! Pertama, kita mulai dari barang-barang kerajaan. Keren-keren banget kan kerajaan di Indonesia dulu? Nah, beberapa buktinya itu sekarang malah ada di luar negeri. Contohnya Arca Prajnaparamita dari zaman Majapahit. Arca yang cantik ini sekarang ada di Museum Guimet, Paris, Prancis. Jauh banget ya. Terus, ada lagi naga emas dari Kerajaan Lombok. Katanya naga ini diambil sama Belanda zaman dulu dan sekarang ada di Museum Tropen, Amsterdam. Sedih banget ya. Nggak cuma itu teman-teman. Manuskrip lontar yang isinya tentang pengetahuan tradisional Bali juga banyak yang ada di Eropa. Banyak yang disimpan di perpustakaan-perpustakaan di sana, kayak di Leiden, Belanda. Padahal manuskrip-manuskrip ini penting banget buat menjaga warisan budaya kita. Sekarang kita ngomongin kain tradisional. Siapa yang suka pakai batik atau tenun? Keren-keren kan motifnya? Tapi sayangnya, banyak batik kuno dan tenun tradisional Indonesia yang udah diambil sama kolektor asing. Sekarang, kain-kain indah ini malah dipajang di museum atau jadi koleksi pribadi di Eropa dan Amerika. Sebenarnya kain-kain ini bukan cuma kain biasa loh. Di balik motifnya yang rumit, tersimpan cerita dan tradisi dari zaman nenek moyang kita. Jadi, sedih juga ya kalau sampai dilupakan begitu saja. Bayangin teman-teman, kalau kain-kain ini bisa pulang ke Indonesia, pasti bisa jadi inspirasi buat kita. Kita bisa belajar tentang sejarah dan makna di balik setiap motifnya. Siapa tahu bisa bikin karya yang lebih keren lagi. Keramik dan perhiasan, bukti kepiawaian seniman Indonesia. Lanjut ke harta karun berikutnya, yaitu keramik dan perhiasan. Indonesia dari dulu emang terkenal dengan kerajinan tangannya yang luar biasa. Nggak heran kalau banyak kolektor asing yang suka banget. Salah satu contohnya adalah perhiasan emas Majapahit. Bayangin mahkota dan kalung emas yang indahnya luar biasa. Sayangnya banyak yang diambil paksa selama era kolonial dan sekarang jadi koleksi museum Eropa. Coba kalau masih di Indonesia, pasti jadi tontonan yang luar biasa ya. Keramik kuno dari Indonesia juga nggak kalah menarik. Motif dan bentuknya yang unik jadi bukti kepiawaian seniman Indonesia zaman dulu. Sayang banget beberapa di antaranya sekarang malah dipajang di museum-museum luar negeri. Potongan sejarah di negeri orang. Sekarang kita beralih ke barang-barang arkeologi. Siapa yang pernah dengar Candi Borobudur atau Prambanan? Dua candi besar ini adalah bukti kejayaan Indonesia di masa lampau. Tapi sedihnya, beberapa bagian dari candi-candi ini, kayak pecahan dan relief, pernah dipindahkan ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah relief Borobudur, yang sekarang ada di Museum Louvre, Prancis. Bayangin, potongan sejarah Indonesia malah dipajang di museum negara lain. Rasanya kayak ada yang kurang gitu, kalau peninggalan bersejarah kita nggak utuh lagi. Tapi di sisi lain, kita juga patut bersyukur, karena pecahan-pecahan ini masih terawat dengan baik di museum-museum tersebut. Semoga aja suatu saat nanti semua potongan sejarah ini bisa pulang kampung dan kembali utuh di Indonesia. Jejak pengetahuan yang tersebar. Terakhir, kita bahas tentang manuskrip dan buku kuno. Kalian tahu negara Kertagama? Ini adalah tulisan penting tentang Kerajaan Majapahit. Sayangnya, tulisan bersejarah ini sekarang disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Jauh banget ya. Nggak cuma negara Kertagama, masih banyak lagi manuskrip dan buku kuno Indonesia yang ada di luar negeri. Misalnya, babat Tanah Jawi dan tulisan sejarah lainnya yang tersebar di perpustakaan dan koleksi pribadi di Eropa. Padahal, manuskrip-manuskrip ini adalah sumber pengetahuan yang sangat penting tentang sejarah dan budaya Indonesia. Semoga aja suatu saat nanti kita bisa dengan mudah mempelajari manuskrip-manuskrip ini. Penutup. Itulah beberapa harta karun budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri. Sedih ya, ngebayangin benda-benda bersejarah itu jauh dari Indonesia. Semoga suatu hari nanti, semua barang-barang ini bisa kembali ke Indonesia. Nah, buat kalian yang penasaran sama sejarah dan budaya Indonesia, jangan lupa untuk terus belajar dan mencari tahu.
Karena dengan begitu, kita bisa lebih menghargai warisan nenek moyang dan berjuang untuk melestarikannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!